Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang alat rambu ukur. Apa itu rambu ukur? Rambu ukur adalah alat yang berbentuk mistar ukur yang terbuat dari aluminium yang kuat dan ringan dan diberi skala pembacaan. Tersedia dalam beberapa ukuran mulai dari 3 meter sampai 7 meter. Rambu ukur berfungsi sebagai alat bantu dalam menentukan beda tinggi dan jarak datar dengan menggunakan pesawat sifat datar. Skala rambu ukur dibuat dalam sentimeter. Tiap blok merah, putih, atau hitam menyatakan 1 cm. Setiap 5 blok tersebut berbentuk huruf E besar yang menyatakan 5 cm. Tiap-tiap meter diberi warna yang berlainan, merah putih, hitam putih, dan lain-lain. Semua itu dimaksudkan agar mempermudah dalam pembacaan rambu. Cara menggunakan: atur ketinggian rambu ukur dengan menarik batangnya sesuai dengan kebutuhan dan kemudian dikunci. Letakkan dasar rambu ukur tepat di atas patok atau bidang yang mau diukur. Usahakan rambu ukur tidak miring atau condong karena bisa mempengaruhi hasil bacaan dari pesawat sifat datar. Rambu ukur biasanya digunakan saat untuk menentukan elevasi boplang, saat pengecoran, atau pada saat ingin mengetahui elevasi bidang existing. Bisa juga digunakan untuk mengetahui top elevasi tanah urukan. Rambu ukur juga bisa digunakan untuk mengetahui jarak datar antara pesawat berdiri sampai posisi rambu ukur berdiri. Di sini saya menggunakan rambu ukur yang panjangnya 3 meter. Dan saya akan membahas tentang balok-balok yang ada di rambu ukur. Dalam satu balok itu tingginya atau panjangnya adalah 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sana terlihat di 0,1 atau 10 cm. Selanjutnya kita naik lagi, ada 10 balok dan kita lihat di situ 0,2 atau 20 cm. Ini saya di kantor ada rambu ukur yang panjangnya 7 meter. Nah, di sini ada lubang-lubang kunci untuk mengunci kalau kita menaikkan rambu ukur biar tidak turun ke bawah. Nah, di belakang sini ada ukuran. Ini seumpama di 80 cm atau 0,8. Ini ada garis-garis per 1 mili. 1 mili naik terus, di sini ada 0,81. Jadi setiap 10 garis itu naik jadi 1 cm. Setiap garis 1 mili dan setiap 10 mili 1 cm. Jadi 0,8 naik jadi 0,81, 82, 83. Garis yang hitungannya per mili ini biasanya untuk rambu ukur yang kalau jaraknya dekat dengan teodolit atau pesawat sifat datar. Tapi kalau jaraknya jauh, tulisan-tulisan ini tidak akan kelihatan. Jadi kita biasanya menggunakan yang di bagian depan. Nah, di bagian depan ini
Ini saya punya yang 7 meter. Jadi dari 00 sampai atasnya nanti 7 meter. Nah, ini kita bahas seumpama di sini ini adalah mulai start dari 0,6 atau 60 cm. Dari 0,6 kita naik jadi 0,61, 0,62, 0,63, 0,64, 0,65, 0,66, 0,67, 0,68, 0,69, 0,70. Di sini naik lagi 0,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 atau 0,8. Begitu seterusnya sampai atas. Nah, fungsinya rambu ukur ini gimana? Kita akan membahas cara menggunakan rambu ukur ketika menggunakan pesawat sifat datar. Di sini saya membuat sampel rambu ukur ketika berdiri di sini, terus kita tembak pakai pesawat sifat datar, dan di dalam pesawat sifat datar itu akan kelihatan BA, BT atau BB. Garisnya jadi ada 3, bawah, tengah, atas. Nah, BA itu adalah benang atas, BT benang tengah, BB itu benang bawah. Bagaimana cara membaca rambu ukur? Jadi kita mulai dari BA atau benang atas. Benang atas ini posisinya ada di 1,2. 1,2 naiknya 1, 2, 3, 4. Jadi dalam bacaan pesawat itu dibaca 1,24. Terus benang tengahnya itu posisinya di sini, pas di angka 1,1. Jadi 1,10. Terus benang bawahnya posisinya di sini, di angka 0,9. Dari 0,9 ini naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi naiknya 6, 0,96. Terus bagaimana cara mengoreksi bacaan? Nah, kalau kita mau mencari benang atas benang bawah, sebaiknya benang tengah juga kita baca. Soalnya benang tengah untuk mengkoreksi bacaan benang atas atau benang bawah. Bagaimana cara mengoreksi bacaannya? Cara pertama yaitu benang tengah sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Benang tengah sama dengan 1,24 plus 0,96 bagi 2. Benang tengah sama dengan 1,10. Kita lihat 1,10. Oke, benar. Terus selanjutnya cara yang kedua adalah 2 kali benang tengah sama dengan benang atas ditambah benang bawah. 2 kali 1,10 karena benang tengah 1,10 sama dengan 1,24 ditambah 0,96. Jadi 2,20 sama dengan 2,20. Oke, sama, kiri kanan sama. Nah, terus bagaimana cara mengukur jarak? Nah, cara mengukur jarak ini seumpama pesawat atau alat sifat datarnya kita berdirikan di sini, terus rambu ukurnya ada di sini. Jaraknya ini berapa? Seumpama kita belum tahu 28 meter. Nah, caranya adalah D ini kita anggap jarak sama dengan BA dikurangi BB atau benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. 1,24 benang atas dikurangi 0,96 benang bawah dikali 100. Jadi ketemunya 28 meter.
jarak antara as atau pusatnya pesawat sampai dengan rambu ukur jaraknya 28 meter. Terus bagaimana cara mengukur beda tinggi? Jadi kita harus mengukur tinggi alat, atau kita lihat di gambar sini, seumpama kita ukur asnya alat sampai dengan alasnya atau bidang untuk berdirinya pesawat, kita ukur, kita dapat 1 meter. Jadi cara mengukur beda tinggi elevasi yaitu tinggi pesawat atau tinggi alat dikurangi benang tengah. Jadi di sini pesawat kalau level atau 90 derajat vertikalnya itu pasti tegak lurus gini. Nah, ini adalah benang tengahnya. Benang tengahnya. Jadi kita membaca di benang tengahnya. Tinggi pesawat dikurangi benang tengah bacaan kita di rambu ukur. Jadi beda tingginya adalah tinggi pesawat tadi 1 meter, benang tengah yang kita baca di rambu ukur adalah 1,10. Jadi beda tingginya itu adalah minus 0,1 meter. Jadi tanah yang ada di rambu ukur ini turun 10 cm dari level elevasi yang dipakai untuk pesawat. Jadi tanahnya yang dipakai untuk berdiri pesawat itu lebih tinggi 10 cm dari tanah yang dipakai untuk berdiri rambu ukur. Elevasinya selisih 10 cm di elevasi yang untuk berdirinya rambu ukur itu minus 10 dari elevasi yang dipakai untuk berdirinya pesawat. Mungkin cukup sekian video dari saya tentang bagaimana cara membaca rambu ukur dan apa itu rambu ukur. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.